Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang nikah muda mendewasakan atau menyengsarakan. Nah, beberapa hal yang kita bahas kali ini adalah tentang definisi menikah, kemudian tujuan menikah, menikah muda dalam perundangan, hakikat menikah dini, nikah muda mendewasakan ataukah nikah muda menyengsarakan. Menikah itu berasal dari bahasa Arab. Nikah, nikahu berasal dari bahasa Arab. Dan menurut saya adalah ad-dhammu wat tadakhul. Ad-dhammu wat tadakhul. Menyatu dan saling memasuk. Istilah ini sering dipakai untuk mengungkapkan tentang hubungan kelamin. Sehingga diungkapkan juga dengan setubuh. Sedangkan nikah, menikah menurut istilah, saya mengambil istilah menurut Imam Syafi'i. Karena mazhab kita di Indonesia ini kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Mahwan nikah. An-nikahu aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar alal wajhil masyru'. Nikah adalah akad yang menjamin dibolehkannya untuk saling menikmati, yaitu hubungan seksual antara suami dan istri sesuai dengan syariat. Bagaimana dengan nikah menurut perundangan di Indonesia? Nah, menurut perundangan di Indonesia, ini juga diambil dari kompilasi syariat Islam ya, dari ajaran Islam juga. Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 1. Nah, apa sih tujuan daripada menikah? Kita ambil dari undang-undang yang lebih mudah saja. Bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas-jelaskan tadi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1. Yang kita bahas kali ini adalah tentang nikah muda. Gimana sih sebenarnya tentang nikah muda dalam perundangan kita? Karena sebenarnya kalau menurut fikih nggak ada masalah nikah muda itu. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, maka kita membahas dari sisi perundangan juga gitu. Karena memang perundangan ini adalah hasil ijtihad para ulama Indonesia untuk mengimplementasikan bagian daripada syariat Islam, gitulah kurang lebih. Menikah dalam Undang-Undang Republik Indonesia bagi pria harus berusia 19 tahun. Dan bagi wanita harus mencapai usia 16 tahun. Nah, ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah saya sebutkan tadi di pasal 7. Jadi pernikahan itu bagi seorang pria harus di usia 19 tahun. Sedangkan wanitanya boleh di usia 16 tahun. Namun, ya, undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Sama ya. Nah, kali ini yang dirubah adalah salah satunya adalah pada pasal 7 ayat 1. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah di usia 19 tahun. Jadi tadi kalau di Undang-Undang tahun 74 nomor 1 tadi itu usia pernikahan bagi laki-laki itu 19 tahun. Bagi perempuan itu 16 tahun. Tapi di undang-undang yang terbaru tentang undang pernikahan ini, yaitu nomor 16 tahun 2019, bahwa usia pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan dibolehkan untuk menikah di usia 19 tahun. Nah, undang-undangnya berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Jadi itu ada perubahannya. Sehingga dalam hal ini pernikahan di Indonesia, baik laki-laki atau perempuan yang ingin menikah, maka dia taat undang-undang harus di usia 19 tahun.
bila ada orang ingin menikah di bawah 19 tahun atau usianya belum sampai 19 tahun, maka dianggap belum mencapai usia pernikahan dan usia kematangan menurut undang-undang. Pernikahan di bawah 19 tahun ini diatur dalam undang-undang, di antaranya berbunyi pada pasal 7 tadi ya, ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya apabila ada pernikahan tidak mencapai usia 19 tahun berarti menyelisihi kurang dari itu, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Pada ayat keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga untuk ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Jadi di sini intinya bahwa dalam perundangan kita pernikahan muda bisa dilaksanakan. Artinya kurang dari 19 tahun itu bisa dilaksanakan. Harus dengan izin dan dispensasi dari pengadilan. Dengan meminta pertimbangan dari kedua calon mempelai yang akan menikah. Artinya di sini bahwa setiap undang-undang itu pasti ada pengecualiannya. Kalau dalam usul fikih itu likulli qaidatin istisna. Setiap satu kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Nah, disinilah ketika kita berbicara nikah muda, berarti kita membicarakan sesuatu yang sesuai dengan undang-undang. Nah, gimana caranya? Itu yang disebutkan tadi. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hakikat daripada menikah dini? Orang yang menyebut seseorang yang menikah dan belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun, maka pernikahan itu disebut oleh orang dengan pernikahan dini. Nah, jadi apabila ada orang yang menikah belum mencapai usia nikah seperti yang disebutkan dalam undang-undang dalam hari 19 tahun, maka masyarakat sering menyebutnya dengan menikah dini atau menikah terlalu cepat. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, kenapa orang banyak mengkhawatirkan kelangsungan pernikahan di usia yang belum sampai kepada usia pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang? Jadi pernikahan ide itu banyak menimbulkan keresahan banyak orang. Apabila ada orang yang menikah muda, itu banyak orang yang mengkhawatir. Kenapa menikah muda? Kenapa Anda terlalu muda? Kenapa muda-muda sudah mau nikah? Kenapa nggak menunggu 19 tahun dulu? Itu karena kekhawatiran mereka banyak yang menjadi kenyataan. Jadi, yang dikhawatirkan oleh orang tua, kebanyakan orang, itu memang jadi kenyataan. Kenapa? Pernikahan bukan mengantarkan kepada tujuan pernikahan, yaitu hidup bahagia. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang tadi. Namun sebaliknya, karena pernikahan itu tadi, yang pernikahan dini tadi itu, banyak mengantarkan kepada kesengsaraan. Bagi semua anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak. Banyak dalam anak-anak muda yang nikah terlalu dini misalnya, laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Banyak yang nikah terlalu muda, perempuannya misalnya akhirnya tidak mau merawat anak dan tidak siap menanggung untuk menjadi seorang ibu dan seterusnya. Ini kekhawatiran itu memang ada dan itu banyak yang menjadi kenyataan. Nah, namun ketika kita berbicara sebenarnya, ketika itu yang dikhawatirkan, hakikat pernikahan dini adalah sebenarnya pernikahan tanpa persiapan. Kenapa? Karena salah satu penyebab dari tidak bahagianya pasangan suami istri karena banyak ya. Orang tidak bahagia itu, rumah tangga itu tidak bahagia itu karena banyak sebabnya. Di antaranya misalnya lah
ketidaktahuan mereka tentang seluk-beluk rumah tangga. Jadi banyak sekali yang anak-anak muda ya, para bujang-bujang yang muda atau para gadis-gadis muda itu mereka membayangkan nikah itu masya Allah itu ya enak-enak begitulah kurang lebih gitu ya. Tidak membayangkan tanggung jawab yang harus mereka emban itu. Itu banyak mereka seperti itu. Sehingga mereka tidak menyangka kalau nikah itu banyak hal yang kita harus siapkan diri. Yang kedua adalah ketidaksiapan mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki ketika tidak siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia tidak siap untuk bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, itu karena ketidaksiapan mereka. Begitu juga dengan yang perempuan. Ketika mereka menikah, ternyata setelah 1 bulan menikah, mereka hamil, stres akhirnya. Wah, nggak menyangka itu. Karena apa? Nggak siap. Padahal kalau orang itu siap, tahu persis bahwa pernikahan itu, resiko daripada pernikahan adalah siap untuk melahirkan. Itu seorang perempuan. Begitu juga banyak juga yang nikah-nikah muda tadi itu tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Ketika ada orang masih usia belia muda gitu ya, kemudian pengen menikah, banyak keluarga yang tidak sepakat, banyak keluarga yang tidak mendukung. Begitu juga dengan masyarakat, ngapain kamu nikah begitu cepat, belum waktunya kamu nikah, usia kamu masih belum 19 tahun, kamu masih terlalu dini, masih terlalu muda. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebenarnya ketika kita tahu bahwa pernikahan dini sebenarnya bukan pernikahan karena usia muda. Apabila ada di sana seorang anak muda yang sudah siap untuk menikah. Kesiapan untuk menikah itu seperti apa? Sudah memiliki persiapan yang cukup. Persiapan intelektual, persiapan spiritual, persiapan emosional, persiapan sosial, persiapan fisik, dan persiapan materi gitu ya. Maka mereka ketika sudah siap dengan persiapan yang utuh tadi, maka pernikahannya bukan pernikahan. Juga mengetahui dengan pasti seluk-beluk rumah tangga. Banyak hal dalam rumah tangga yang harus diketahui ya. Mulai dari motivasi menikah, kemudian tipologi rumah tangga yang kita ingin bangun itu seperti apa, problematika rumah tangga itu seperti apa, kemudian komunikasi rumah tangga itu seperti apa, dan seterusnya. Mendidik anak itu seperti apa, itu semua belum diketahui. Dan ketika sudah diketahui, ya, maka dia akan tahu persis. Orang yang tahu terhadap apa yang akan dikerjakan, maka dia akan lebih tenang menjalani. Nah, ditambah lagi apabila seorang itu, orang muda, sudah matang secara kepribadian. Kemudian dia yang matang. Secara intelektual dia matang, spiritualnya matang, emosionalnya matang. Maka hakikatnya apabila dia menikah muda, dia bukan menikah dini. Gitu ya. Namun sebaliknya, apabila ada orang menikah tanpa persiapan, tanpa menyiapkan diri, tidak tahu tentang seluk-beluk rumah tangga. Karena kadang-kadang orang itu suka sama lawan jenis, tiba-tiba ya sudah kita nikah. Nah, itu contoh itu misalnya. Maka tidak tahu tentang seluk-beluk rumah tangga, nggak sempat belajar lagi, nggak sempat membaca lagi, begitu. Tidak matang secara kepribadian, ditambah tidak adanya dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat, maka hakikat pernikahannya adalah pernikahan dini, sekalipun usianya sudah tua. Ada orang usia 40 tahun, menikah sebentar, tiba-tiba rumah tangganya bermasalah. Nah, kemudian udahlah, nggak enak, kita udah sama-sama nggak nyaman, udah kita pisah aja. Berapa banyak yang seperti ini? Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berikutnya adalah nikah muda mendewasakan dan membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, dari sini ayat ini, maka kebahagiaan rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Tapi keniscayaan itu bila terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu harus dengan syarat, bukan tanpa syarat. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu sebuah kepastian ketika dipenuhi syaratnya. Kebahagiaan itu terjelma dalam sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang. Itu bisa terwujud bila sepasang suami dan istri menjalaninya dengan penuh kedewasaan. Jadi sakinah itu bisa diraih. Itulah bentuk daripada sebuah kebahagiaan. Nah, apabila suami dan istri itu memiliki sifat kedewasaan. Nah, di antara indikasi-indikasi kedewasaan itu seperti apa misalnya? Dilaksanakannya hak dan kewajiban. Di dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Dilaksanakan dengan baik. Masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban. Tidak terjadi kezaliman. Nah, tidak ada yang dizalimi pihak suami atau pihak istri. Karena ketika terjadi kezaliman, maka rahmat Allah akan dicabut dari rumah tangga. Merasa tidak nyaman bersama. Nah, merasa nyaman bersama di situ. Artinya, seorang suami dan istri itu membersamai pasangannya itu nyaman. Karena slogannya dari awal itu apa? Aku ini banyak kekurangan dan engkau yang menyempurnakan. Maka ketika kita sendiri, maka kita akan gelisah, akan galau. Maka kita akan mencari kesempurnaan dengan apa? Mencari pasangan kita. Jadi seperti itu. Merasa nyaman bersama. Kemudian kebersamaan dalam suka dan duka terwujud. Itu bentuknya. Kemudian bersyukur bila melayani dan membahagiakan pasangan dan keluarganya. Jadi banyak ya ketika rumah tangga seorang suami dan istri, ketika dia bisa membantu pasangannya, bisa melayani pasangannya, dia bersyukur. Alhamdulillah. Kalau saya melayani orang saja dapat pahala, ini melayani pasangan saya, pahalanya jauh berlipat ganda. Kemudian juga setelah menikah, potensi diri itu berkembang. Jadi bukan setelah menikah, potensi dirinya hilang. Masing-masing calon suami istri itu punya potensi. Potensi spiritual, potensi intelektual, potensi sosial, ya, potensi keahlian, gitu ya. Berbagai macam potensi yang lain setelah menikah justru malah berkembang. Nah, ketika itu terjadi, maka dia sebenarnya orang itu sudah dewasa. Kemudian juga bersama-sama menggapai cita-cita bersama. Suami dan istri punya cita-cita bersama yang disepakati di situ. Maka ketika apa namanya masing-masing itu menginginkan untuk bersama-sama kita punya cita-cita bersama, ayo kita capai bersama. Maka dia merupakan indikasi dari sebuah kedewasaan. Kemudian juga terjadi komunikasi yang baik. Komunikasi itu adalah pembicaraan antara dua pihak. Yang satu ngomong, satunya mendengar. Yang satunya ngomong, satunya mendengar. Bukan dua-duanya ngomong. Atau dua-duanya dengar. Nah, di sini. Begitu juga kedewasaan itu indikasinya adalah mudah untuk menerima nasihat. Mudah untuk menerima nasihat. Nanti kan kita bahas sedikit tentang nasihat. Karena apa? Di dalam rumah tangga kita ini, kita banyak hal, suatu kondisi yang apa problem yang kita alami. Problem itu adalah sesuatu yang tidak sesuai antara keinginan dengan fakta. Itu namanya problem. Dan itu pasti banyak. Tapi ketika ada problem kemudian kita diskusi bersama, mudah untuk saling menerima nasihat. Kemudian berikutnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan di dalam rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu bukan hanya materi. Kebutuhan rumah tangga itu bukan hanya seksual. Tetapi di sana ada kebutuhan spiritual. Ada kebutuhan intelektual. Ada kebutuhan emosional. Ada kebutuhan sosial.
bahkan ada kebutuhan fisik. Nah, kemudian berikutnya adalah kebutuhan materi. Nah, itulah apa nikah muda apabila kedewasaan itu ada pada pasangan suami istri tadi, sekalipun di usianya di bawah 19 tahun, maka kebahagiaan pasti dia dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin itu. Kemudian juga sebaliknya sebenarnya nikah muda itu akan bisa menyengsarakan dan jauh dari kebahagiaan ketika apa? Ketika kedewasaan dalam berumah tangga itu tidak berhasil mereka bentuk. Justru yang ada adalah sikap kekanak-kanakan, sikap tidak serius, sikap main-main, dan iseng dalam rumah tangga. Ya. Bahkan mungkin ada sebagian itu ngeprank, rumah tangganya diprank, nikahnya ngeprank untuk ngeprank lawan pasangannya. Nah ini. Nah, ada beberapa indikasi-indikasi kekanak-kanakan itu. Di antaranya apa? Masing-masing merasa dibebani oleh pasangan. Saya ini setelah menikah jadi berat. Padahal memang itu berat. Tapi ketika kita paham bahwa keberatan kita itu adalah pahala, disitulah letak pahala, maka kita akan bahagia. Namun sebaliknya, ketika masing-masing merasa dibebani oleh pasangannya, wah, kebutuhan istri saya ini banyak banget ya. Kalau dulu saya cuma cukup sekian, setelah punya istri saya begini. Nah, ini. Kemudian tidak dijalankannya hak dan kewajiban. Suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Yang seharusnya kewajiban dilaksanakan dulu. Kemudian baru menuntut hak, tapi yang ada adalah dari waktu ke waktu menuntut haknya. Kemudian merasa dimanfaatkan oleh pasangan. Nah ini juga masalah. Ketika kedewasaan itu kurang pada pasangan suami dan istri. Ketika dalam kehidupannya, saya ini dimanfaatkan saja oleh pasangan saya ini. Saya dimanfaatkan saja oleh suami saya ini. Saya dimanfaatkan saja oleh istri saya ini. Saya dimanfaatkan oleh keluarga istri. Saya dimanfaatkan oleh keluarga suami. Nah, ini, maka ini adalah bentuk daripada kekanak-kanakan dalam berumah tangga. Kemudian lebih suka menyendiri dan tidak merasa nyaman bersama. Ini juga termasuk salah satu bentuk kekanak-kanakan. Karena kita menyadari bahwa kita bertolak bukan dari kelebihan kita dalam menikah. Kita menikah karena kita merasa kurang. Dengan mencari ya pasangan, maka kita akan merasa sempurna, maka pasangan kita itu sesuatu yang mahal buat kita, gitu ya. Nah, ketika kita tidak bersama, maka saya merasa kekurangan. Ketika saya sendiri, maka saya merasa kekurangan. Dan ketika pasangan kita datang, maka kita akan menyambutnya dengan bahagia. Ahlan wa sahlan. Ya syaqaiku nafsi, gitu ya. Selamat datang wahai belahan jiwa. Kan begitu. Wah, selamat datang wahai kesempurnaanku. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah merasa sendirian dan tidak ada yang bersamanya dalam suka dan duka. Ini termasuk kekanak-kanakan. Jadi suami merasa dialah yang orang yang menderita. Istrinya tidak membersamainya. Atau begitu sudah sebaliknya. Istrinya, saya kok kalau susah di rumah ini susah sendirian ya. Pasangan saya ini kayak nggak mau tahu gitu. Nah, maka itu akan menjadi rumah tangga yang sikap yang kekanak-kanakan dalam rumah tangga. Ditambah lagi potensi diri tidak berkembang. Setelah menikah malah yang tadinya aktif, sosialnya bagus, pendidikannya bagus dan seterusnya, ya, setelah menikah justru malah banyak terpuruk di situ. Nah, ini maka di situ akan menjadi masalah. Tidak memiliki cita-cita bersama yang ingin digapainya. Karena apa? Karena mungkin ketika menikah bukan karena sebuah kedewasaan tadi. Satu punya naluri seksual terhadap laki-laki, yang satunya punya naluri seksual terhadap perempuan, kemudian nggak bisa nahan nafsu seksualnya, sudah nyampur, ketemu sudah. Ya. Kesampaian itu ya sudah selesai. Nah, tidak dilanjutkan dengan cita-cita. Padahal pernikahan itu bukan hanya kebutuhan seksual. Kemudian berikutnya bukan hanya itu, tetapi juga sulit untuk menerima nasihat dari pasangan. Jadi banyak di dalam rumah tangga itu ya, menasihati pasangan itu sangat susah banget. Kalau saya sering bicara kepada bapak-bapak itu, kepada ibu-ibu yang pengajian begitu, sebenarnya tidak mudah seorang suami menasihati istri. Itu kepada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu protes, ibu itu protes.
Nggak begitu saja. Ibu-ibu atau istri sulit untuk dinasihati, tetapi sesulit-sulitnya menasihati istri, lebih sulit menasihati suaminya. Itu ketika kita ada masalah dalam rumah tangga kita. Jadi ketika rumah tangga seperti itu, maka sebenarnya sikap kekanak-kanakan itu dominan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian komunikasi tidak berjalan. Nah, rumah tangga kita tidak menjadi rumah tangga yang baik dalam berkomunikasi. Menjadi rumah tangga kuburan. Nah, penduduknya banyak, berdekatan, tapi tidak saling sapa. Atau rumah tangga terminal. Omongannya banyak, saling bertemu gitu ya. Tapi apa namanya? Tidak ada tujuan bersama, hanya iseng saja. Nah, begitu seterusnya. Dan tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual, intelektual, emosional, sosial, seksual, dan fisik. Jadi ketika tidak terpenuhi kebutuhan, maka itu akan menjadi sebuah rumah tangga muda yang menyengsarakan, tidak membahagiakan. Kesimpulan, ya kesimpulan di sini yang bisa saya simpulkan bahwa nikah muda bisa membahagiakan. Namun dalam waktu yang sama, ya, nikah muda juga bisa menyengsarakan. Nah, di sini saya buat kotak ya, ininya metriknya kurang lebih seperti ini. Paling tidak ketika kita mengukur rumah tangga kita itu akan menjadi bahagia atau sengsara, nah, paling tidak ada 5 poin, yaitu adanya pengetahuan, adanya kesiapan, adanya orientasi, adanya dukungan, dan adanya bimbingan. Nah, ketika kelima hal ini, misalnya, agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bahagia, maka pengetahuan itu harus ada. Artinya, apa namanya, ilmu tentang pengetahuan tadi itu harus didapatkan. Sarananya apa? Nah, kelas pranikah. Ini salah satu. Kemudian berikutnya, untuk kesiapan. Untuk menyiapkan seseorang agar siap untuk menikah. Walaupun di usia muda. Apabila persiapan itu ada, maka dia akan bahagia. Gimana cara penyiapannya? Dengan kelas pranikah juga. Gitu. Kemudian berikutnya, apa namanya, orientasi. Nah, orientasi. Orientasi atau tujuan daripada rumah tangga tadi. Rumah tangga itu akan menjadi bahagia apabila dalam rumah tangga itu ada orientasi dan tujuan. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang tipologi rumah tangga ya, apa sih rumah tangga yang kita inginkan? Rumah tangga yang kita inginkan adalah rumah tangga yang Islam. Rumah tangga Islam itu seperti apa? Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang memiliki tujuan awal dan tujuan akhir karena Allah. Ya. Tujuan awalnya karena Allah. Tujuan akhirnya karena Allah. Kemudian yang kedua, rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang menginginkan tujuan dekatnya. Kalau tadi awal dan akhir, ini tujuan dekat, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah, tenang. Mawaddah penuh cinta. Rahmah penuh kasih sayang. Dan yang terakhir yang disebut rumah tangga Islami apabila memiliki 6 fungsi paling tidak. Yaitu fungsi sebagai rumah tangga ilmu. Fungsi sebagai rumah tangga ibadah. Fungsi sebagai rumah tangga pendidikan. Fungsi sebagai rumah tangga produksi. Fungsi sebagai rumah tangga sosial. Dan fungsi sebagai rumah tangga dakwah. Nah, jadi seperti itu. Ini tentang orientasi. Ketika kita berbicara ada, maka ini rumah tangga itu akan bahagia. Sarananya apa? Kelas pranikah. Harus ada penjelasan. Pembelajaran tentang apa namanya pernikahan. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat adalah adanya dukungan. Ya, adanya dukungan. Dukungan dari siapa? Dukungan dari keluarga. Ada dukungan dari masyarakat sekitar. Apabila ada dukungan dari keluarga, maka apa namanya di sini rumah tangga itu insya Allah akan bahagia. Sungguh akan susah ketika itu tidak ada, maka akan jadi sengsara. Salah satu sarannya apa? Kelas pranikah juga dengan median nanti ta'aruf. Nah, ta'aruf ini ada medianya dengan apa ini? Jadi saya menganjurkan kepada sahabat muda ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mencari
menantu atau mencari besan. Dan anak-anak muda yang mau nikah, jangan menikah tanpa ridho orang tua. Sehingga apa? Keinginan kita ketika kita menikah, itu dari awal harus diridhoi oleh orang tua. Ustaz, gimana kalau seandainya kita nikah dijodohkan? Nah, itu sering jadi permasalahan. Seolah namanya dijodohkan itu pasti musibah. Belum tentu. Belum tentu. Nah, caranya gimana? Berdialoglah dengan baik dengan orang tua. Nah, di sini salah satu, nanti di ta'aruf, di kelas pranikah itu kita adakan itu. Jadi seperti itu. Dan sekarang sedang ada proses beberapa orang sedang minta dita'arufkan gitu. Ada seorang akhwat, misalnya seorang putri, Ustaz, tolong bantu saya untuk memfasilitasi ini ada ikhwan atau ada pemuda yang ingin mengajak saya nikah. Nah, tolong difasilitasi. Oke, insya Allah. Dia sedang proses di sini. Jadi seperti itu. Dan nggak masalah, kita akan saling bantu. Kemudian yang terakhir adalah adanya bimbingan. Apabila ada rumah tangga itu ada bimbingan, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kenapa? Bimbingan ini mesti ada. Bapak dan Ibu, sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kondisi normal, suami dan istri itu enak aja ngasih nasihat, gitu ya. Tapi ketika kondisi sedang masalah, terjadi problem antara suami dan istri, jangan berharap suami bisa nasihati istrinya. Ketika suami tidak bisa menasihati istrinya, jangan coba-coba istri menasihati suami. Padahal dalam kondisi seperti itu, nasihat itu sangat diperlukan. Kalau tidak ada yang beri nasihat, maka setan yang akan berperan di situ. Itulah makanya di sini bagusnya diperlukannya pengajian. Bapak-bapak ada pengajiannya. Ibu-ibu ada pengajiannya. Sehingga nanti apa? Ketika ada masalah, istri bisa apa namanya nanya sama ustazah saya kondisi rumah tangga saya, tolong kasih nasihat saya. Baik itu pengajian apa namanya disampaikan dalam pengajian oleh ustazahnya atau oleh suaminya juga seperti itu. Ustaz, saya sekarang kondisi rumah tangga saya sedang tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Tolong kasih nasihat saya. Tolong arahkan saya. Dan seterusnya. Ini perlu itu. Nah, bimbingan ini dengan pengajian. Silahkan. Pengajian di masjid silahkan, majelis taklim silahkan, di komunitas silahkan. Tapi ini pengajian itu penting. Apabila kita menginginkan rumah tangga bahagia. Namun ketika rumah tangga tadi tidak diiringi dengan pengetahuan, kesiapan juga tidak ada, tidak dipersiapkan, orientasi juga nggak punya, dukungan juga nggak ada, karena misalnya ngotot misalnya, tanpa restu orang tua, tanpa dialog ya. Kebanyakan daripada anak-anak muda zaman sekarang ini yang saya sayangkan itu, orang tua adalah orang yang paling terakhir tahu tentang dia akan menikah dengan siapa. Ya. Jadi teman-temannya satu kuliah sudah tahu semuanya. Satu kelas sudah tahu semuanya. Oh, calonnya ini. Yang terakhir adalah orang tua. Sang laki-laki datang kepada ibunya, kepada bapaknya, bapak dan ibu, mohon izin, direstui, saya ini ingin menikah, saya tidak perlu bantuan ibu secara materi, saya tidak perlu bantuan bapak secara materi, saya hanya perlu restu saja. Ini adalah sebuah kesombongan terhadap orang tua. Orang tua sakit hatinya. Maka nasihat saya adalah diskusikan dari awal dengan orang tua. Karena ini adalah modal besar ridho orang. Begitu juga yang perempuan. Juga orang perempuan. Sebelum segala sesuatunya bicara dengan orang tua. Nah, disinilah apa namanya kehadiran kita di apa namanya kelas-kelas pranikah, kemudian orientasi pranikah, pernikahan. Ini adalah dalam rangka memberikan salah satu solusi untuk menyambut kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan keturunan, dan kita menginginkan kebahagiaan dalam peradaban. Sehingga kita akan menjadikan peradaban kita adalah peradaban yang bahagia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan bagaimana kita menyikapi tentang nikah muda. Bisa membahagiakankah atau bisa menyengsarakan. Jadi semua tadi tergantung bagaimana kita mengkondisikan antara 5 hal tadi, yaitu pengetahuan, kesiapan, orientasi, dukungan, dan bimbingan. Aku lupa lihada, wastaghfirullahaladzim, walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.